Menteri di rezim Jokowi banyak terseret korupsi, NCW, gelombang korupsi di istana mengarah ke satu titik. National Corruption Watch atau NCW, mengungkap bahwa, gelombang korupsi di lingkup istana, mengarah kepada satu titik. Demikian Ketua NCW, Hanifah Sutrisna, menyinggung terkait kasus-kasus korupsi, yang melibatkan para menteri di Kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pasca NCW mengungkap rentetan kasus korupsi, yang terus menerpa Indonesia, pihaknya banyak menerima pengaduan masyarakat, dari berbagai sumber. Hal ini, semakin menggelitik kami untuk terus menyuarakan perkembangan dugaan korupsi, menjelang persiapan Pesta Demokrasi 2024, kata Hanifah, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kendati demikian, Hanifah menyebut temuan dan dugaan korupsi baru yang ditemukan, atau dilaporkan masyarakat, sejatinya tidak ada kasus yang sangat baru. Karena, dari pengumpulan data, dan informasi yang DPP NCW dapatkan, gelombang korupsi sebelum pemilu dan Pilpres 2024, semakin mengarah ke satu titik, jika dilihat benang merah dari hubungan terduga pelaku, dan melalui media apa, korupsi ini dilakukan, ungkap Hanifah. Ia mengaku prihatin, dengan kondisi rakyat Indonesia, menjelang pesta dan pentas demokrasi 2024 mendatang. Kata dia, perbaikan sistem demokrasi, dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, masih jauh panggang dari api. Semua partai politik, sibuk dengan pencalonan capres dan cawapres, dan pemberantasan korupsi, hanya sekedar dijadikan senjata yang mematikan, untuk mematikan lawan politik, katanya. Bahkan sekarang, malah menyasar lembaga anti korupsi KPK, karena dinilai tidak patuh kepada perintah penguasa, yang merasa memiliki republik ini, sambungnya. Lantas, dia mengungkap bahwa, pihaknya telah 3 kali menyuarakan dugaan korupsi 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Namun tidak mendapatkan respons positif. Apakah karena semua menteri yang terduga korupsi tersebut, berada di koalisi yang sama, dan mendapat dukungan dari istana? Apakah di akhir pemerintahan Jokowi periode kedua, harus meninggalkan noda hitam dalam sejarah pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme, KKN, kata Hanif tegas. Jika kami, DPP NCW, ditanya, kenapa berani menguak dugaan gelombang korupsi di lingkungan istana? Jawaban kami sudah jelas terbuka di dunia maya, ujarnya. Sebagai contoh, NCW menilai bahwa program food estate atau lumbung pangan, tidak direncanakan dengan matang, dan uang rakyat lebih kurang 6 triliun rupiah, hilang begitu saja. Kata dia, pada suatu kesempatan di sela kegiatannya, Jokowi sempat memberikan pembelaan, karena gagalnya panen food estate setelah 3 tahun berjalan. Membangun food estate itu tidak mudah, biasanya pertama gagal, kedua bisa jadi gagal, ketiga juga bisa gagal, paling ke-6 dan ke-7 mungkin bisa berhasil, ucap Jokowi, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Menurut Hanifah, hal ini membuktikan bahwa, dugaan DPP NCW jika istana telah tersentuh praktik-praktik pembiaran, terkait uang rakyat yang dikorupsi, oleh oknum Menhan PS dan oknum menteri-menteri lainnya, terbukti. Jika kegagalan program pemerintah, dengan anggaran sebesar 6 triliun rupiah itu, menjadi hal biasa dan tidak ada konsekuensi terhadap penggunaan dana APBN, kami khawatirkan ke depannya, akan lebih banyak modus-modus korupsi melalui program trial and error, apa seperti itu mengelola uang rakyat Pak Jokowi. Lanjut Hanif menjelaskan, terakhir, NCW meminta Jokowi, untuk memperhatikan aduan masyarakat anti korupsi, terkait dugaan keterlibatan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, untuk segera dinonaktifkan atau diganti, dengan anak bangsa yang lebih berpihak kepada rakyat, dan amanah dalam mengemban tugasnya. Komentar admin. Sialan, mau admin bilang anjing, tapi admin takut dosa. Para pejabat sibuk memperkaya diri dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara seorang ibu di Tangerang Selatan, terpaksa mencuri telur di sebuah minimarket, untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Ya sudahlah, sebagai rakyat kecil, kita hanya bisa menonton saja rame-rame.
Sambil ngiler melihat para koruptor berpesta pora. Jangan nangis ya, dan jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.